Baiklah, selamat sore buat kita semuanya. Kembali kita bertemu di pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Sambungan atau part bagian kedua daripada pelajaran yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Kita akan memulai pembelajaran kita ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk sore hari ini. Dikala hamba-Mu Kak Lady akan berbicara, ya Tuhan, kiranya Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu ini. Jauhkan segala cuaca yang buruk, berikan semuanya keadaan baik bagi laptop ataupun handphone yang kami gunakan, sehingga semua Tuhan kami dapat mendapatkan satu pelajaran yang penting pada sore hari ini. Bersama dengan kami ya Tuhan, kami datang dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pelajaran kita pada sore hari ini adalah sambungan dari pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu langkah menuju Kristus. Kita akan langsung kepada slide yang ke-17. Kita kemarin 2 minggu lalu kita berhenti di sana, slide yang ke-17. Oke, ya. Baik. Pernyataan kasih Bapa akan membuat saya merasa berdosa. Jadi kita sudah belajar 2 minggu yang lalu bahwa ketika saya melihat kasih Bapa, sebagai contoh, ketika saya melihat kasih Bapa, ketika Bapa menyelamatkan nyawa saya dalam sebuah kecelakaan, di mana seluruh penumpang kendaraan tewas di tempat, dan sayalah satu-satunya nyawa yang terselamatkan dari kejadian tersebut. Saya di situ melihat pernyataan kasih Bapa. Dan ketika saya melihat pernyataan kasih Bapa, maka saya dituntun kepada langkah yang kedua, yaitu rasa berdosa. Rasa berdosa ini akan membuat saya merasa diri saya kecil, merasa diri saya hina, merasa diri saya tidak layak. Tidak layak untuk diselamatkan dari kecelakaan. Kemudian rasa berdosa ini tidak boleh berhenti di situ saja. Kita belajar 2 minggu yang lalu, kalau rasa berdosa ini menghentikan langkah kita, maka kita akan menjadi seperti Yudas. Tetapi rasa berdosa yang timbul ketika saya melihat pernyataan kasih Bapa, saya merasa diri saya berdosa. Jangan berhenti di situ, tetapi lanjut kepada langkah yang ketiga, yaitu bertobat datang pada Yesus. Bertobat datang pada Yesus, kita belajar kemarin, 2 minggu yang lalu, adalah menyadari kesalahan saya. Ketika saya merasa berdosa, saya nggak tahu ini rasa ini datang karena apa. Tetapi ada sesuatu yang saya rasakan dalam hati saya membuat saya tidak nyaman. Ketika saya rasakan perasaan berdosa itu, maka saya melihat kepada hukum Tuhan. Kita sudah belajar bahwa hukum Tuhan ada 2, hukum moral dan hukum kesehatan. Saya melihat kepada satu persatu item di dalam hukum Tuhan, di dalam hukum moral, di dalam hukum kesehatan. Dan ketika saya melihat item itu satu persatu, saya melihat ada banyak sekali yang sudah saya langgar. Oh, ternyata rasa berdosa itu muncul karena selama ini saya melanggar hukum pertama, hukum kedua, hukum kesehatan, melanggar hukum kesehatan dalam hal jumlah makanan, porsi makanan, frekuensi makan, dan lain sebagainya. Ketika saya tahu apa yang saya sudah langgar, maka saya akan dituntun kepada langkah yang keempat, yaitu pengakuan. Apa itu pengakuan? Pengakuan adalah mengakui pelanggaran saya. Tadi saya berkaca kepada hukum Tuhan, dan ketika saya tahu di mana noda kekotoran saya, maka saya akan datang kepada kolam pembasuhan. Ingat,
Perabot yang kedua di dalam pelataran bait suci adalah kolam pembasuhan. Saya berkaca kepada hukum Tuhan, lalu saya mengambil air untuk membasuh diri saya. Pengakuan ini dilakukan tidak boleh asal-asalan. Pelanggaran yang saya lakukan di hadapan Tuhan saja harus saya akui di hadapan Tuhan. Tetapi pelanggaran yang saya buat yang sudah merugikan orang lain dan saya buat sudah diketahui oleh orang lain, maka pelanggaran itu, dosa itu harus saya akui di hadapan manusia. Saya harus mengakui dosa-dosa itu di hadapan manusia, orang-orang yang sudah menderita karena kesalahan saya. Jadi itu langkah keempat, ya. Dan pada saat saya membuat pengakuan, kalaupun ada tudingan yang datang kepada saya, ya makanya itulah kesalahanmu. Makanya baru sekarang kau sadar. Kalau ada kata-kata seperti itu, kalau ada komentar seperti itu, ketika saya mengakui dosa saya, ketika ada ganjaran dari masyarakat yang diberikan kepada saya, maka saya, Steps to Christ katakan, tidak boleh ada pembenaran diri. Tidak boleh. Dalih pembenaran diri adalah satu tanda bahwa saya belum siap untuk mengaku dosa, bahwa saya belum bertobat, bahwa saya belum merasa berdosa, bahwa saya belum menyadari kasih Bapa. Jadi tidak boleh ada dalih pembenaran diri, tidak boleh ada alasan. Oh, saya membunuh karena saya terdesak. Oh, saya berhutang tidak membayar karena saya dipecat dari pekerjaan. Tidak ada seperti itu. Dalih itu, alasan-alasan itu adalah bukti bahwa saya sudah gagal dalam langkah menuju Kristus. Dan pengakuan ini, ciri yang kedua adalah pengakuan ini selain yang pertama tadi tidak membenarkan diri, yang kedua adalah harus diikuti dengan reformasi. Saya mengaku saya sudah membunuh, tapi besok atau minggu depan saya lakukan lagi. Atau saya membunuh karena saya emosi, tetapi dalam beberapa jam saja saya sudah terpancing lagi untuk marah. Ini artinya pengakuan itu belum sempurna. Gagal. Jadi pengakuan harus diikuti dengan reformasi yang sesungguhnya, yang sejati. Kemudian setelah saya mengakui dosa saya, tidak ada dalih, tidak ada pembenaran diri, maka langkah yang selanjutnya adalah saya harus berserah. Saudara-saudara, inilah yang sering kali gagal. Ya, saya tahu kesalahan saya sudah akui, sudah bagus itu. Tetapi ketika disuruh berserah, tunggu dulu. Logika mulai bermain. Apa tanda-tanda orang yang sudah berserah? Yang pertama adalah tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan. Tidak ada lagi tidak ada lagi keinginan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Oh, contoh. Tanggung jawab saya, country living adalah mengolah tanah. Lalu saya mulai bermimpi, enak juga kalau sekali seminggu saya turun ke kota. Ya, dengan alasan saya mau menginjil, saya mau melawat, padahal sebenarnya saya bosan mengerjakan lahan. Ini artinya saya belum penyerahan diri. Segala sesuatu yang saya lakukan untuk membebaskan diri saya dari tanggung jawab, untuk menyenangkan diri saya, ya, sekali-sekalilah kita menghibur diri. Sekali-sekali menyenangkan diri. Me time sekali-sekali. Ini adalah bukti bahwa saya adalah manusia yang tidak berserah. Saudara-saudara, bukti yang nyata dari kegagalan penyerahan diri adalah masih adakah keinginanmu yang timbul?
Saya katakan seperti ini, saya lihat berdasarkan pengalaman saya ketika merawat orang sakit. Saudara-saudara, orang sakit, saudara boleh buktikan dari pengalaman saudara sendiri, ketika seseorang itu sakit, maka disitulah dia punya desire itu semakin membabi buta. Semakin tinggi keinginan dan nafsu makan dan craving for food, ngidam makanan, ini terjadi pada saat seseorang itu sakit. Jadi kalau saudara-saudara mau tes diri sendiri, boleh. Ketika dalam keadaan tidak sehat, apa yang muncul dalam pikiran saudara? Ya, apa yang muncul dalam pikiran saya? Ketika saya sakit, saya ada satu orang pasien, ketika sakit, dia sudah lama ikut reformasi kesehatan, tapi waktu dia sakit, dia ingin makan ikan goreng. Saya nggak tahu, saya lupa waktu itu nama ikannya. Ikan goreng. Dia bilang, mungkin saya akan selera makan, karena waktu sakit pasti selera makan ini hilang. Mungkin saya akan selera makan kalau saya dimasakin ikan goreng. Saudara-saudara, kalau ini yang terjadi pada hidup kita, ini artinya kita belum selesai dalam penyerahan diri. Dan tidak bisa kita melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Ketika sakit, saya memimpikan makan kue, makan cake. Ini artinya saya belum menyerahkan diri. Saya belum bertobat. Jadi ketika saudara-saudara sakit, tes diri. Kalau ada keinginan-keinginan yang timbul, khususnya seperti Esau ya, craving for particular food, menginginkan atau mengidam-idamkan satu jenis makanan yang khusus. Ini adalah kegagalan dalam proses penyerahan diri. Saudara-saudara, orang yang sudah tamat di langkah ini, ya, yang sudah tamat di kelas ini, kelas penyerahan diri ini, maka dia tidak punya lagi keinginan. Dia tidak punya lagi keinginan. Tidak ada lagi alasan, saya tidak bisa makan sayur kalau tidak ada sambal. Tidak ada lagi keinginan, saya tidak bisa makan buah sirsak kalau tidak di blender, tidak di jus. Saya tidak bisa makan wortel atau beet kalau tidak di jus. Tidak ada lagi seperti itu. Tidak ada lagi keinginan, baik keinginan untuk daging maupun keinginan-keinginan untuk hal-hal yang di luar diri. Contoh, saya ingin anak saya sampai S2. Kalau masih ada punya keinginan, itu artinya manusia ini belum mencapai kelas 5. Jadi kita kasih kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi belum sampai kelas 5. Kelas 5-nya belum naik. Belum tamat. Masih ada keinginan. Ya. Orang yang sudah menyerahkan diri, dia akan pasrah sepenuhnya seperti Yesus pasrah di dalam kasih, di dalam hidup, dan di dalam penderitaan untuk satu tujuan, yaitu menebus manusia. Pada saat Yesus menderita, dia tidak melakukan perlawanan. Pada saat Yesus lapar, dia tidak melakukan usaha untuk mengenyangkan dirinya, membebaskan dirinya dari penderitaan. Pada saat Yesus tidak punya rumah untuk tempat dia tinggal, dia tidak berusaha. Ya, dia tidak berusaha, dia pasrah sepenuhnya kepada pimpinan dan penyertaan Bapaknya. Dia tidak punya keinginan lagi. Salah satu lagi contoh dari orang yang sudah tamat kelas 5 adalah dia punya pengorbanan pasti lebih besar dibandingkan orang lain. Saudara-saudara, kalau masih hanya kasih tithe dan offering,
masih hanya kasih persepuluhan dan persembahan, itu belum pengorbanan. Itu belum pengorbanan. Persepuluhan itu bukanlah bentuk dari penyerahan diri. Karena perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Persembahan kita, berapa banyak yang kita berikan sebagai persembahan kita, itulah penyerahan diri saya. Saudara-saudara, saya mau bersaksi. Kami punya cara untuk selalu bisa lolos dari ujian kelas 5 ini. Ya, saudara-saudara boleh terima atau tidak, tapi ini yang kami lakukan. Ya, ini tidak berdasarkan dari roh nubuat, tidak ada kutipan yang menyuruh kami untuk melakukan ini, tetapi inilah panggilan kami yang kami rasakan dalam hidup kami selama kami country living, supaya kami tetap dalam kondisi berserah. Rumusnya adalah perpuluhan dan persembahan harus lebih besar daripada kebutuhan dasar sehari-hari. Itu rumus kami. Jadi ini satu parameter yang kami gunakan, ini untuk saya ya, ini untuk saya. Ini bukan parameter yang harus diikuti oleh setiap orang, tapi untuk kami, inilah yang kami gunakan. Kami akan mengukur penyerahan diri dengan cara melihat berapa banyak yang kami habiskan untuk kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar pun kami tidak mau lebih daripada pemberian kami, kasih kami kepada Tuhan. Dengan demikian, kami selalu hidup di dalam kekurangan dan kepasrahan dan keberserahan di dalam kuasa Tuhan. Baik, kita akan lanjut. Kemarin saya sudah singgung 2 minggu yang lalu bahwa kelas 1, 2, dan 3 ini dilakukan pada waktu di kota. Tetapi tingkat yang keempat, level 4, dan level yang kelima, ini akan lebih dilakukan 10 kali lebih mudah dilakukan bila saudara dan saya tinggal di desa. Saudara, kita lanjut. Berarti dari mulai kelas 4, apabila saudara-saudara menginginkan hidup lebih mudah, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan selanjutnya, maka saudara-saudara tidak punya pilihan lain kecuali tinggalkan kota dan hidup di desa. Kelas yang ke-6, level yang ke-6, iman dan penerimaan. Lanjut slide yang berikutnya. Boleh lanjut ke slide yang berikutnya, iman dan penerimaan. Oke. Ayat intinya adalah Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, apa tanda-tandanya seseorang sudah menikmati kelas yang ke-6? Ini salah nomor ya, ini harusnya kelas yang ke-6. Iman dan penerimaan. Tanda orang-orang yang beriman, tanda dari orang-orang yang sudah diterima oleh Tuhan adalah dia akan benci sama dosa. Dia akan benci sama dosa dan dia punya keyakinan, punya keberanian untuk menuntut janji Tuhan, untuk mengklaim janji Tuhan. Berani untuk klaim, itu artinya saudara dan saya sudah mengakui dosa, berserah, dan sudah diterima oleh Tuhan. Inilah bukti dari orang-orang yang sudah diterima oleh Tuhan. Benci akan dosa dan berani untuk klaim janji Tuhan. Saudara-saudara, benci akan dosa.
seperti apa benci akan dosa ini. Saya selalu kasih ilustrasi seperti imam yang memakan korban penghapusan dosa dari rakyat atau bangsa Israel. Saudara-saudara, bangsa Israel, waktu mereka di padang gurun keluar dari Mesir, mereka berjumlah 2 juta orang, hanya laki-laki. Saudara-saudara, setelah Tuhan menetapkan satu peraturan bahwa siapapun yang berdosa harus mempersembahkan korban penghapusan dosa sesuai dengan kesanggupannya, mulai dari tepung, burung, merpati, domba, ini harus diberikan sebagai persembahan supaya Tuhan mengampuni dosa. Dan saudara-saudara tahu, setiap korban yang dipersembahkan, imam yang melayani itu, dia harus makan bagian daging dari persembahan itu. Persembahan penghapusan dosa itu. Saudara bisa bayangkan, kalau satu orang saja membawa 1 domba, dan imam harus makan dagingnya. Kemudian datang lagi sore, datang lagi siang, sore, malam, dari pagi. Saudara-saudara bisa bayangkan berapa orang yang berdosa dalam satu hari yang antri untuk membawa korban penghapusan dosa. Dan imam ini harus makan daging itu. Ya, ada porsi yang harus dimakan oleh imam, bukan semuanya, tapi ada porsi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan supaya dimakan oleh imam. Itu sebabnya waktu anak Harun tidak makan daging korban, Musa tegur Nadab dan Abihu karena mereka melanggar perintah Tuhan. Saudara-saudara, saya membayangkan saya menjadi imam. Lalu misalnya Ibu Adelina ini misalnya ya, Ibu Adelina datang membawa domba karena dia berdosa, dan saya makan bagian saya. Sebagai imam saya harus makan bagian saya dari korban itu, dari korbannya Ibu Adelina. Kemudian besok atau 2 hari lagi, orang yang sama datang lagi karena dia berdosa lagi, datang lagi dan membawa korban penghapusan dosa. Dan saya harus makan lagi, dan saya harus makan lagi korban itu, dan mengambil bagian porsi saya dari daging yang dipersembahkan itu. Saudara-saudara bisa bayangkan betapa saya merasa jijik karena saya harus memakan lagi daging yang sama dari orang yang sama. Kemudian ketika sebentar dulu ya, ini ada yang terganggu ini. Kemudian pada waktu saya sebagai imam memakan korban itu, maka yang saya adalah saya jijik sekali melihat orang yang membawa. Dan kalau orang yang sama ini besok datang lagi, maka dari jauh saya sudah pikir apa lagi yang dilakukan dia. Saya harus makan lagi, berulang-ulang makan bagian dari korban penghapusan dosa. Sehingga apa yang dirasakan oleh imam, dia merasa jijik melihat orang berdosa, karena itu sudah membuat dia muak. Bayangkan makan daging domba setiap hari. Saudara-saudara, seberapapun enaknya ini dimasak, rasa muak itu pasti akan muncul. Inilah orang yang sudah diterima oleh Tuhan. Dia akan muak, dia akan benci terhadap dosa. Contoh, saya tidak tahu saudara-saudara yang masih makan daging hewan, ya. Satu rumah, khususnya anak-anak saya, kebetulan kami punya peliharaan di rumah, kami punya anjing peliharaan di rumah. Kami kasih anjing ini makan ayam, ya. Makan ayam, kenapa makan ayam? Karena itulah yang paling murah dan itulah makanan yang paling rendah levelnya di rumah kami. Jadi untuk binatang peliharaan kami kasih yang kelas yang paling rendah. Sementara kami, saya, suami dan anak-anak kami makan dari kebun, ya, sayuran, biji-bijian dan buah-buahan. Tapi untuk hewan peliharaan kami tidak kasih ya makanan level 1. Kami kasih makanan level kelas ekonomi, daging hewan. Dan ketika daging hewan ini dimasak,
Ya, saya yang memasak, saya harus buka semua pintu, jendela. Ya, kalau kami masak di rumah, tapi kalau kami masak sebelum kami punya tungku api, kami masak di rumah. Dan ini rasanya bau luar biasa, jijik, dan membuat kami mual. Satu rumah kami mual kalau sudah tiba waktunya untuk memasak makanan peliharaan kami. Kiranya ketika kami membuat tungku di luar, maka barang-barang ini pun bisa kami masak di luar dan tidak perlu terlalu menyiksa kami yang ada di rumah. Saudara-saudara, kalau saya mencium daging hewan itu masih rasa seperti ada selera makan timbul, nah ini artinya saya belum benar-benar bertobat dan belum benar-benar mengikuti reformasi kesehatan. Ya. Artinya kelas 4 saya belum tamat. Kelas 4 itu adalah pengakuan. Pengakuan harus diikuti oleh reformasi. Tetapi kalau saya mencium bau daging hewan ini, ya, Nyonya White katakan di buku Counsels on Diet bahwa bau hewan yang dibunuh, ya kalau dia lewat toko daging, itu adalah bau kematian yang begitu menjijikkan buat dia. Kalau itu sudah sampai kita rasakan, ya, sebegitu bencinya kita melihat muak rasanya mencium bau daging hewan, maka ini artinya dalam hal reformasi kesehatan, pertobatan kita sudah diterima oleh Tuhan. Ada rasa benci terhadap pelanggaran terhadap hukum kesehatan. Kita benci semua pelanggaran itu artinya kita sudah diterima oleh Tuhan. Yang berikutnya, slide yang berikutnya adalah penurutan. Yang ketujuh adalah penurutan. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, setelah saya benci terhadap dosa, setelah saya muak jijik terhadap dosa, dan saya berani untuk klaim janji Tuhan, maka tidak bisa dipungkiri ada penurutan yang terlihat dari sikap kita. Slide berikutnya. Keturutan ini, ya, tadi saya contohkan saya jijik, muak ketika mencium bau daging hewan. Ya, itu artinya satu bagian dari reformasi kesehatan pertobatan saya satu bagian dalam reformasi kesehatan sudah diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan gantikan rasa selera terhadap daging hewan digantikan dengan rasa muak terhadap daging hewan. Nah, iman ini dan pertobatan ini harus diikuti dengan penurutan. Slide yang berikutnya. Penurutan terhadap hukum Tuhan. Dan penurutan ini harus diuji. Penurutan ini harus diuji. Yang pertama, ujian penurutan adalah apakah saya masih punya keinginan untuk menyenangkan diri saya. Jadi, saudara-saudara, ujian penurutan adalah yang pertama. Kehidupan saya harus menjadi kesaksian yang nyata. Saudara dan saya, kalau hidup saudara dan hidup saya belum bisa jadi kesaksian, ini artinya penurutan belum selesai. Kelas 7 belum tamat. Yang kedua, kita harus tanya diri saya, ya, ini harus kita uji terhadap diri saya sendiri, ya. Jangan ini kita pakaikan, kita ujikan kepada orang lain. Kita ukur orang lain, oh ini hidupnya jadi kesaksian apa enggak, oh pikiran dia, tidak bisa. Saya tidak bisa menjengkal pikiran orang lain. Bisa adalah mengukur pikiran saya. Maka ini harus saya kenakan kepada diri saya. Apakah pikiran saya selalu kepada Kristus? Saudara-saudara, pikiran ini seringkali berjalan lebih jauh daripada tubuh kita. Angan-angan kita, apakah angan-angan kita kepada Kristus atau angan-angan kita mau menghias rumah, mau mengisi kebun dengan buah-buahan eksotis? Apakah itu yang menjadi angan-angan saya?
Apakah saya masih punya cita-cita? Apakah saya masih punya keinginan untuk menyenangkan hati siapapun kecuali Kristus? Saudara-saudara, masih punya keinginan untuk menyenangkan hati orang tua? Ini artinya belum menurut. Karena tanda parameter penurutan adalah semua keinginan hanyalah untuk menyenangkan hati Yesus. Semua keinginan adalah untuk menyenangkan hati Yesus dalam segala hal. Jadi kalau masih ada mau menyenangkan hati orang tua, masih mau menyenangkan hati anak, masih punya ambisi untuk anak, masih punya cita-cita untuk anak, untuk suami, istri, orang tua, ini artinya siapapun itu selain Yesus, artinya penurutan belum tercapai. Yang berikutnya, apalagi ujian penurutan, saya harus selidiki diri saya. Apakah pembicaraan saya selalu tentang Kristus? Ataukah saya selalu membicarakan orang lain? Saudara-saudara, sahabat kemarin kami berkumpul di Cigombong, sahabat terakhir dalam tahun ini. Ya, kami meditasi. Kami merenungkan satu perikop tentang hari pendamaian, dan kami dapati, kami membuat satu komitmen bahwa kalau kami bertemu sesama penghuni Cigombong, kalau kami bertemu, maka kami tidak mau membicarakan apapun, siapapun, kecuali Kristus. Inilah yang harus menjadi parameter. Kalau saya bertemu dengan sahabat saya, lalu pembicaraan saya bukan tentang Kristus, maka itu berarti saya belum punya roh penurutan. Yang berikutnya, saya perlu menguji penurutan saya. Parameternya adalah apakah tenaga saya, energi saya, kasih saya paling banyak dihabiskan untuk Kristus. Saudara bisa nggak usah lihat 2 tahun yang lalu. Cek aja hari ini, hari Senin. Hari Senin dari pagi tadi kita worship, morning worship, renungan pagi. Dari pagi kita mengadakan morning devotional sampai hari ini, sore ini, kemana saya lebih banyak menghabiskan tenaga saya? Kemana saya? Apakah saya menghabiskan tenaga saya untuk bersaksi tentang Kristus melalui WA, melalui telepon? Apakah tenaga saya habiskan untuk membuat makanan yang enak-enak di rumah? Kalau ini yang saya habiskan, maka ini artinya saya belum punya roh penurutan kepada Kristus. Tenaga kita, kasih kita, harus 100% dihabiskan untuk ya. Yang ketujuh, apa itu parameter penurutan, roh penurutan? Adalah menurut dengan sempurna kepada hukum Tuhan. Saudara-saudara, kita harus sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Jadi tidak ada, kita tidak bisa mengikuti Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti hukum Taurat. Nanti kalau sudah sandelo baru kita bisa menurut hukum Taurat. Tidak seperti itu. Penurutan yang sempurna terhadap hukum Tuhan adalah dimulai ketika saya sudah berdamai, sudah mengaku dosa, sudah bertobat, dan punya iman, baru bisa menurut. Penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau penurutan itu adalah nomor 7, penurutan kepada hukum Tuhan adalah nomor 7, kita belajar tadi ya, 1-6 tadi apa saja? Berarti, bisakah seseorang menyucikan hari Sabat kalau dia tidak bertobat dan menyadari dosanya? Bisakah hari Jumat jam 6 sore saya menyucikan Sabat sampai hari Sabtu jam 6 sore kalau
pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya tidak pernah mengakui dosa saya. Tidak bisa. Saudara-saudara, jangan harap, jangan mengaku sebagai pemelihara hari Sabat kalau tidak pernah melakukan tahap 1 sampai tahap yang ke-6. Karena penurutan itu adalah buah dari pertobatan. Saya bisa menyucikan Sabat karena saya tahu betapa berdosanya saya, betapa besarnya kasih Bapa kepada saya dengan memberikan hari Sabat, dan betapa berdosanya saya kalau tidak menyambut kasih itu dengan menyucikan hari Sabat. Ketika saya melihat ini, saya menyadari bahwa Sabat-Sabat yang sudah saya rayakan adalah Sabat-Sabat yang penuh dengan kefasikan. Saya menganggap diri saya menyucikan Sabat, padahal saya tidak punya roh penurutan seperti yang Tuhan mau. Inilah konflik yang timbul pada waktu GC Session di Minneapolis tahun 1888. Ketika A.T. Jones dan Wagoner, mereka mengumandangkan agar pemeliharaan hari Sabat bukan sekedar karena legalisme, tetapi pemeliharaan hari Sabat adalah buah dari pertobatan. Ketika ini diusung di dalam GC Session di Minneapolis tahun 1888, ini menjadi tertawaan oleh seluruh pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu. Saudara-saudara, ujian penurutan yang berikutnya. Ujian penurutan yang berikutnya adalah tidak melihat kepada diri. Tidak punya kebanggaan diri. Tidak suka posting tentang diri. Ini yang saya tambahin ya, ini tidak ada di buku Steps to Christ. Di buku Steps to Christ hanya tidak melihat kepada diri, tidak ada kebanggaan diri. Tapi saya tambahkan, saya interpretasikan kepada diri saya, kebanggaan diri adalah ketika saya posting tentang anak saya, tentang rumah saya, tentang kebun saya, tentang hasil panen saya, tentang istri saya, mertua saya, orang tua saya, kebun saya, dan acara saya jalan-jalan, saya posting. Ini artinya roh penurutan belum ada di dalam diri saya. Ini bukti. Saudara-saudara, tidak melihat kepada diri, artinya tidak cinta diri. Tidak cinta diri, artinya tidak perlu mempost segala sesuatu tentang diri saya. Karena apa? Karena nomor 5 tadi, pembicaraan saya, apapun yang saya tunjukkan selalu Kristus yang saya tunjukkan. Bukan diri saya yang saya tunjukkan. Kalau saya bertemu orang, saya tidak akan bicara tentang anak saya, sudah bisa baca, sudah bisa berhitung. Kalau saya bertemu orang, saya tidak akan bicara, oh rumah saya sudah ada ini, sudah ada itu. Atau saya habis jalan-jalan, kebun saya sudah berbuah ini, sudah berbuah itu. Bukan itu topik pembicaraan saya, tetapi ketika saya bertemu dengan orang lain, ataupun saya berhadapan dengan media komunikasi, maka yang saya bicarakan adalah Kristus. Satu lagi, saya interpretasikan. Ini interpretasi saya. Ujian penurutan adalah tidak melihat kepada diri. Karena apa? Semakin melihat diri, semakin sering tersinggung. Jadi orang-orang yang masih gampang tersinggung, itu belum punya roh penurutan. Nggak boleh tersinggung. Saudara-saudara, apapun yang dibuat orang, tidak akan pernah bisa menyinggung diri. Kenapa? Karena diri sudah hilang. Bagaimana mungkin saya tersinggung, diri saya tersinggung kalau diri saya sudah hilang? Orang bisa menyinggung diri saya karena diri saya masih ada. Ketika diri masih ada, berarti cita-cita, ambisi, angan-angan, keinginan untuk menyenangkan diri, bukan Kristus. Jadi ini satu bukti bahwa ujian penurutan yang nomor 8 adalah tidak merasa tersinggung.
tidak suka posting tentang diri. Ya. Anak bisa nyapu, foto posting. Anak bisa main piano, foto posting. Angkat barbel 1 kali, foto posting. Tidak perlu seperti itu. Ini adalah satu bukti, jangan mempermalukan diri sendiri. Inilah bukti orang-orang yang tidak punya roh penurutan. Yang berikutnya adalah tidak punya kenangan tentang nikmatnya dosa. Saudara-saudara, kalau masih bisa mengenang rasanya dosa, oh waktu saya dulu muda, saya pergi misalnya, oh contoh, beberapa waktu yang lalu, ini adik saya, Bapak Thomas ini, tanya saya, kakak pernah rasain ikan bakar? Kakak masih ingat rasanya ikan bakar? Lalu saya jawab, saya lupa. Apakah saya makan ikan bakar atau tidak pernah makan ikan bakar? Mungkin pernah, tapi saya sudah lupa rasanya. Saudara-saudara, kalau saya masih bisa ingat rasanya ikan bakar, rasanya martabak, masih ingat, itu artinya roh penurutan belum sempurna. Roh penurutan yang sempurna akan dibuktikan dengan kenangan dosa yang terhapus. Kita tidak bisa lagi ingat-ingat nikmatnya martabak. Kita tidak bisa lagi ingat-ingat nikmatnya daging. Kita tidak bisa lagi ingat nikmatnya rendang. Tidak ada kenangan lagi tentang dosa. Kalau masih bisa ceritakan nikmatnya dulu masa muda dengan dosa, itu berarti roh penurutan belum ada. Berikutnya, ketika roh penurutan sudah teruji, sudah mencapai parameter-parameter yang ditetapkan oleh surga, barulah bisa bertumbuh. Ini yang ke-8. Lalu apa bukti seseorang sudah bertumbuh? Tadi kan kita belajar apa bukti seseorang sudah menurut. Ada 9 tadi tandanya. Sekarang apa bukti seseorang sudah bertumbuh? Ayat intinya ada di dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudara-saudara, ciri orang yang sudah bertumbuh adalah ada hati yang berubah. Yang tadinya keras menjadi lembut. Ya. Yang tadinya penakut jadi berani. Yang tadinya takut konflik menjadi lebih berani menghadapi konflik. Ya. Ada ciri-ciri orang yang bertumbuh, yaitu perubahan hati. Bukan perubahan fisik, tetapi perubahan hati. Karakter. Kemudian, makanan rohaninya berubah. Yang tadinya susu menjadi makanan keras. Saudara-saudara, definisi makanan rohani susu ini bukanlah makanan, ada beberapa orang yang menganggap makanan susu ini ya contohnya, sekolah sahabat. Ya. Oh, kalau masih belajar sekolah sahabat, oh ini makan susu. Ya. Makan susu bukan pelajarannya, bukunya, tetapi susu adalah makanan instan. Saudara-saudara, makanan instan. Coba lihat ingredients-nya susu. Vitamin B12 sudah di situ, vitamin C sudah ada, vitamin A sudah ada, kalsium sudah di situ, fosfor sudah di situ, magnesium sudah di situ, zinc, iron, zat besi sudah di situ. Semua vitamin apapun K, D, B, A, B, C, D, Z, semuanya sudah ada di situ. Kita tinggal glek saja 1 kali, tidak perlu kunyah, tidak perlu diolah, disiapkan dengan sedemikian rupa, langsung minum, instan, semua gizi langsung masuk. Ini adalah susu. Kalau makanan keras bagaimana?
Oh, kalau makanan keras seperti ini. Kalau saya mau kalsium, oh itu dari kelor. Saya harus makan kelornya. Oh, kalau saya mau vitamin C, oh saya harus ambil, karena saya tadi makan kelornya dimasak, berarti vitamin C sudah tidak ada. Oh, berarti saya harus ambil vitamin C dari buah-buahan. Saya harus makan misalnya jambu biji merah, vitamin C-nya tinggi. Kemudian untuk vitamin A, oh saya harus makan wortel. Untuk zat besi saya, oh saya harus makan beet. Nah semua ini saya harus makan dan kunyah supaya saya cukup gizi. Tidak seperti susu. Saudara kalau makan susu, coba cek anak-anak yang minum susu. Gak usah kasih makan apa-apa aja, dikasih susu pasti bagus badannya. Tapi kalau tidak minum susu, kurang sedikit sayurnya kelihatan dia langsung layu badannya. Kurang sedikit buahnya kelihatan dia langsung ada perubahan dalam fisiknya. Makanan yang keras adalah makanan yang saya kunyah sendiri. Bukan zuminar seperti ini. Ini susu semuanya. Saudara tahu saya sudah kunyah ini semua. Lalu saya suapin kalian semua. Dan kalian tinggal telan aja, udah pasti benar. Kalau sempat bisa cek-cek sedikit. Cross-check lagi dengan buku Steps to Christ. Tapi saya yakin lebih banyak orang yang nonton Zuminar ini langsung telan daripada meneliti lagi. Ini semua susu. Pelajaran-pelajaran yang tidak perlu saya kunyah, yang tidak perlu saya makan dengan membandingkan satu ayat. Oh, apa arti ayat ini? Saya bandingkan ke ayat yang lain. Oh, apa arti yang ini? Oh, saya buka kamus. Oh, tidak ada di kamus, saya buka Roh Nubuat. Inilah makanan keras. Bukan hanya duduk, diam, dengar, selesai. Ini bukan ciri orang yang bertumbuh. Saudara bisa bebas ikut Zuminar 10 kali satu hari, tapi ini bukanlah ciri orang yang bertumbuh. Ciri orang yang bertumbuh adalah belajar sendiri, selidiki sendiri, analisa sendiri, bandingkan ayat dengan ayat, satu tulisan dengan tulisan yang lain, lalu Roh Kudus akan membuat kita, pengertian kita sempurna. Itulah makanan keras. Dan ciri orang yang bertumbuh, sama seperti pohon, ciri orang yang bertumbuh adalah berbuah, sudah pasti. Saya bisa katakan pohon duren saya bertumbuh, karena dulu saya tanam cuma 70 cm, sekarang sudah 4 meter tingginya. Saya bisa katakan dia bertumbuh. Tapi setelah 5 tahun, kalau dia tidak berbuah juga, setelah 10 tahun kalau tidak berbuah juga, tapi tambah tinggi, apakah saya bisa katakan dia bertumbuh? Tidak. Dari 0 sampai 5 tahun, pohon duren bertumbuh dengan cara bertambah tinggi, batangnya bertambah besar, daunnya bertambah banyak. Tapi di atas 5 tahun, pertumbuhan yang diharapkan dari sebuah pohon duren adalah buah duren yang dihasilkan pada musimnya. Jadi saudara-saudara, ketika saya dan saudara bertumbuh, ciri-cirinya 3. Hati berubah, makanan rohani bisa cari sendiri, masak sendiri, olah sendiri makananmu. Jangan cuma dengar olahan orang, kunyahan orang, Zuminar dari pagi sampai sore, Bible study dari pagi sampai sore, tapi orang yang ngajar, kita tidak pernah selidiki apa-apa, hanya telan saja, ini bukan makanan keras. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertumbuh adalah harus berbuah. Saudara-saudara, berbuah itu adalah untuk dinikmati oleh orang lain. Saudara-saudara, pernahkah pohon pisang menghasilkan buah untuk dimakan oleh pohonnya? Tidak pernah. Pernahkah pohon jeruk berbuah, lalu pohon itu memakan buahnya sendiri? Tidak pernah. Pohon pisang menghasilkan buah. Buahnya itu untuk kita ambil. Manusia yang menikmati. Pohon pisang itu nggak dapat apa-apa. Ketika pohon jambu berbuah, jambunya itu untuk diambil orang. Pohon itu tidak dapat apa-apa.
Dia terima hujan, dia terima sinar matahari, dia terima pupuk, dia terima nutrisi dari tanah. Lalu dia bertambah besar, dia menghasilkan makanannya, dia memasak makanannya sendiri. Kemudian dia bertambah besar dan menghasilkan buah. Dan ketika dia berbuah, apakah ada yang diberikan buah itu untuk dia? Tidak. Kecuali mungkin paling banyak, paling maksimal adalah kulit pisang yang dijadikan ekoenzim. Atau kulit-kulit buah yang dijadikan ekoenzim. Tapi pada dasarnya, buah bukanlah sesuatu yang dinikmati oleh pohon itu sendiri, melainkan dinikmati oleh orang lain. Jadi saudara-saudara, ciri orang yang bertumbuh apa? Orang yang bertumbuh adalah dia menghasilkan buah 100% untuk orang, 0% untuk dia. Lakukan pekerjaan yang tidak menguntungkan dirimu dan hanya menguntungkan orang lain, itu baru bertumbuh. Itu baru bertumbuh. Ketika saya masih mendapat profit dari pekerjaan saya, itu belum bertumbuh. Saya bekerja, saya dapat gaji, itu bukan pertumbuhan. Tapi saya bekerja, saya menolong orang lain 100% untuk orang lain, tidak ada gain, profit untuk saya, itu artinya saudara dan saya sudah bertumbuh. Yang berikutnya yang ke-9. Setelah manusia itu bertumbuh, maka barulah dia bisa bekerja melayani Tuhan. Barulah dia bisa memberi air kehidupan untuk orang-orang yang hampir mati. Barulah dia bisa melakukan bekerja untuk keselamatan orang lain. Barulah dia bisa melakukan pekerjaan agar orang lain bisa merasakan pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Barulah dia bisa bekerja, melakukan segala apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Bekerja untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Untuk membawa orang lain kepada juru selamat. Untuk memuaskan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Untuk membagi pengalaman rohani. Untuk mengerjakan pekerjaan untuk orang lain. Untuk menolong orang lain dengan seluruh kekuatan tubuhnya. Ini adalah hasil orang yang sudah mengaku dosa, yang sudah bertobat, yang sudah menyerahkan dirinya, yang tidak punya lagi keinginan untuk dirinya, yang tidak pernah lagi membicarakan apapun kecuali Kristus. Inilah hasilnya pelayanan atau penginjilan. Jadi saudara-saudara, bisakah seseorang menginjil kalau dia tidak melakukan tahap 1 sampai tahap yang ke-8? Steps to Christ katakan, tidak bisa. Kalau pelayanan itu datang dari Tuhan, maka pelayanan itu harus dilakukan dari orang-orang yang sudah bertobat, sudah menyadari kasih Bapa, sudah mengaku dosa, sudah berserah, sudah punya iman, dan sudah diterima oleh Tuhan, barulah orang-orang ini bisa bekerja dan hidup untuk menjadi kesaksian. Saudara-saudara, seorang bapak pernah tanya kepada saya. Sebenarnya dia bukan tanya kepada saya, tapi dia menyelidiki kehidupan saya melalui tetangga saya. Ya, ini jadi adik kami ini, Thomas ini, dia katakan kepada saya, Kak, ada yang telepon saya tanya tentang kakak. Ibu Lady itu sudah sekian tahun country living, tetapi baru sekarang mau bikin sanitarium. Karena yang dia tahu, orang country living harus punya pelayanan. Saudara-saudara, orang yang memahami steps to Christ, orang yang memahami justification by faith, sanctification by obedience, berpikir seperti itu. Karena pelayanan itu adalah buah yang dihasilkan dari pertobatan seseorang.
Kenapa saya tidak bisa melayani dalam medical evangelism pada tahun pertama, kedua, pada saat kami Country Living? Karena di situ saya belum bertobat. Tapi saya bukan katakan bahwa pertobatan saya sudah sempurna sekarang. Ya. Tetapi dibandingkan pada waktu tahun-tahun pertama kami berangkat, dengan sekarang sudah lebih banyak perubahan hati dan kerendahan hati yang kami pelajari dari Kristus. Saudara-saudara, masih mau melayani? Masih menganggap bahwa saya sekarang sedang melayani? Mari bertobat. Kalau saudara dan saya masih menganggap saya sudah melayani Tuhan, mari bertobat karena tidak ada pelayanan tanpa pertobatan. Apalagi pelayanan yang diposting dan difoto. Itu bukan sama sekali pekerjaan orang-orang yang sudah sempurna dalam roh penurutan. Yang berikutnya. 2 slide yang terakhir. Pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya sudah bisa melayani, sudah bisa menginjil, maka saya akan mengenal Tuhan saya dengan lebih sempurna. Apa ciri orang yang sudah mengenal Tuhan? Tidak, ini ada di buku Steps to Christ, tidak berpegang pada kesaksian ataupun pengajaran seseorang tentang kitab suci. Ya, ada sesi tanya jawab nanti ya. Pak Robert Turangan, boleh diganti slide-nya? Pengenalan akan Tuhan ditandai dengan saya tidak lagi bergantung pada pengajaran orang lain tentang kitab suci. Melainkan harus mempelajari firman itu bagi diri saya sendiri. Ini ada di halaman 101 buku Kebahagiaan Sejati. Dan di situ dikatakan orang yang sudah mengenal akan Tuhan, dia akan mampu untuk membandingkan bagian-bagian kitab suci dengan bagian-bagian yang lain. Jadi saya bisa membandingkan ayat demi ayat di kitab suci, hubungannya dengan ayat yang lain. Ini saya bisa bandingkan. Inilah makanan keras itu. Tapi ketika saya berpegang pada pengajaran orang lain, nunggu-nunggu orang untuk ngajarin saya, saudara, kita belum sempurna di dalam langkah karakter seperti Kristus. Yang berikutnya adalah doa. Ini yang terakhir. Doa orang yang sudah mengenal Tuhannya. Orang yang tidak lagi bergantung kepada pengajaran orang lain. Ya. Orang yang tidak bergantung lagi pada pengajaran orang lain, maka dia akan selalu punya sesuatu untuk disampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu di dalam Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Ketika orang sakit, seringkali saya dengar bahwa doa orang benar besar kuasanya. Saya yakin ibu pasti disembuhkan, saudara pasti disembuhkan. Saudara, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa yang akan besar kuasanya itu doa orang benar. Bagaimana mungkin orang ini bisa benar kalau dia hidup dalam pelanggarannya dan belum sadar akan dosa-dosanya? Saudara-saudara, saya menghimbau kita semua. Slide yang berikutnya. Saudara dan saya, ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah diterima oleh Tuhan, maka kita selalu ingin sekali untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Rasanya mulut ini tidak bisa berhenti untuk mengucapkan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Dan kita berdoa bukan untuk kasih tahu, Tuhan saya mau pergi, Tuhan saya mau makan, Tuhan saya mau tidur. Bukan itu lagi. Tetapi doa kita itu adalah doa untuk menyanggupkan saya menerima Kristus. Menerima Kristus adalah mengambil bagian dalam karakter Kristus. Kita berdoa supaya
kita bisa naik mencapai standar karakter Kristus. Bukan supaya Tuhan turun menjaga saya, menjaga rumah saya, menjaga kebun saya, menjaga binatang peliharaan saya, menjaga orang tua saya. Bukan itu lagi doa kita. Tetapi doa kita adalah supaya saya bisa naik mencapai standar Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir adalah kebimbangan. Saya tidak masukkan ini Kristus, tapi ini dibahas di dalam Steps to Christ. Jadi saya anggap ini adalah sebagai satu parameter. Ya. Dari 1 sampai 11, dari 1 sampai 11, dimanapun saudara dan saya berada, kalau kebimbangan muncul, itu artinya saya dan saudara perlu mengulang langkah yang pertama. Ya. Perlu remedial. Jadi misalnya, ketika saya berserah diri, saya sudah mengaku dosa, harusnya saya tidak punya kekhawatiran. Tapi ketika saya punya kekhawatiran, ketika saya punya ketakutan, ketika saya punya kebimbangan, maka itu adalah satu pertanda buat saya dan saudara untuk, oke, we need to restart. Kita perlu restart. Kembali ke titik awal, sadari kasih Bapa, kemudian merasa berdosa, kemudian bertobat, kemudian mengaku, kemudian berserah, iman dan penerimaan, dan seterusnya sampai kepada bisa lagi melayani seperti Kristus. Saudara-saudara, yang berikutnya, yang terakhir, slide yang terakhir Pak Turangan. Ini adalah rumus, ya. Ini rumus. Di mana saja kita berada, kalau muncul kekhawatiran atau kebimbangan, itu berarti ada perintah yang kita abaikan. Ada hukum yang kita langgar. Ada larangan yang tidak kita indahkan. Kabar baiknya adalah kembali. Kembali lagi, bertobat lagi, ulangi lagi langkah-langkah ini. Uji lagi. Sudah naik kelas atau tidak? Sudah sampai kelas berapa saya sebenarnya? Kalau masih ada kebimbangan, Bapak Ibu, ini adalah panggilan untuk bertobat. Sekarang saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian, bila ada pertanyaan. Saya tidak janji saya bisa menjawab pertanyaan semuanya. Ya, tetapi apa yang bisa saya bagikan sore ini, pasti akan saya bagikan. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, itu ada di chat room, Kak. Oh, di chat room ya? Oh ya, oke. Ya. Ini caranya. Ini sepertinya bagaimana ini ya? Saya tidak bisa baca chat room ini. Gimana? Saya baca ya, saya bacakan. Ya, boleh. Bagaimana dengan pelayanan yang dilakukan dan pelayanan tersebut didokumentasi oleh orang lain. Dan akhirnya dokumentasi tersebut, video berupa khotbah, diposting dan banyak yang merasa terberkati karena video tersebut. Bagaimana dengan pelayanan tersebut? Saudara-saudara, saya tidak bicara dengan apa yang dilakukan orang. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah untuk mengukur diri sendiri. Ya. Firman ini adalah untuk mengukur diri saya. Ini bukan untuk membenarkan atau menyalahkan orang lain. Oke, sudah clear kita ya? Ya. Oke, selanjutnya Bu. Ada lagi? Saudara-saudaraku, khusus buat Pak Siagian, nanti saya japri nomor Kak Lady buat Pak Siagian ya.
Adakah lagi saudara-saudaraku mau bertanya atau sharing atau hal yang lain, dipersilakan. Bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk pelayanan tadi ya, kan Kakak sudah jelaskan bahwa pelayanan itu step-stepnya sebelumnya apa. Yang saya tahu sih selama ini yang saya dapat ya, pelayanan itu adalah kalau kita mau maju di mimbar. Oke. Nah, dan kalau kita menolak melayani di mimbar atau menjadi anggota majelis, terus terang ini ada yang pernah bilang sama saya, keluarga kamu atau rumah tanggamu akan terkutuk gitu, nggak dapat berkat. Itu bagaimana, Kak? Makasih. Nggak ada kutipan yang menguatkan itu. Tuhan menginginkan bukan saya bekerja, karena pekerjaan itu, kita ini penggarap ya. Ladang itu adalah milik Tuhan. Bagaimana mungkin saya ini langsung ngambil pacul, langsung gali-gali di ladang orang? Apa yang harus saya lakukan? Saya pasti harus permisi dulu sama yang punya. Pak, boleh nggak saya menggarap? Oh, memang kau bisa berkebun? Oh iya Pak, saya bisa. Saya sudah pernah nanam tomat, saya pengalaman nanam wortel, saya pengalaman nanam bit, lobak. Oh, benar. Oke, silahkan garap tanah saya. Nanti modal bibit, pupuk, semua saya yang tanggung. Kita bagi hasil. Harus ada dulu persetujuan seperti itu. Kita diterima, baru kita menggarap. Bagaimana mungkin saya menggarap ladang Tuhan kalau saya tidak pernah minta izin apakah saya layak Tuhan? Jadi, Ibu, orang-orang yang bicara seperti itu tidak usah diindahkan. Ya. Intinya adalah jangan pikir, oh ini berarti kalau saya mau jadi anggota majelis, saya lama dong. Saya harus ini dulu, kelas 1, tahap 2, 3, 4, 5. Tidak, ya. Jangan pikir bahwa tahapan-tahapan steps to Christ ini lama. Lama atau cepat, ini tergantung kerendahan hati masing-masing. Semakin rendah hatinya, semakin cepat selesai prosesnya. Dan semakin cepat bisa digunakan oleh Tuhan untuk melayani. Oke, pertanyaan yang lain. Apakah kita bisa bertumbuh dan bertobat sepenuhnya kalau kita tinggal di kota? Bapak Ibu, kalau mau tahu jawabannya, bisakah kita bertumbuh, bertobat sepenuhnya kalau kita tinggal di kota? Ada satu contoh, Bu. Yang tinggal di kota, tetapi tetap murni. Dia adalah Lot, keponakan Abraham. Lot tinggal di Sodom. Ini pelajaran yang saya berikan hari Minggu kemarin untuk teman-teman yang di Amerika. Lot adalah orang yang tinggal di kota, satu-satunya yang tinggal di kota, tetapi Roh Nubuat mencatat bahwa Lot adalah orang yang murni. Ya. Dan dikatakan bahwa Lot adalah the true messengers of God. Ya. Dia adalah evangelis sejati. Tapi saudara-saudara lihat. Lihat apa? Lot melukai jiwanya sendiri. Dia murni, dia punya spirit of courtesy, roh keramah tamahan, yang setingkat dengan standar surga, yang selevel dengan standar surga. Roh keramah tamahannya Lot ini bukanlah roh keramah tamahan standar dunia, tetapi roh keramah tamahan standar surga. Tetapi Roh Nubuat katakan, oleh karena dia tetap tinggal di kota, dia melukai jiwanya sehingga menuntun dia kepada lifelong peril. Lifelong peril ini adalah artinya penderitaan seumur hidup. Jadi, apakah saya bisa bertumbuh, bertobat sepenuhnya kalau kita tinggal di kota? Bisa, Ibu, tetapi Roh Nubuat sudah kasih contoh Lot, dan Roh Nubuat juga katakan bahwa proses ini akan 10 kali lebih sulit bila dilakukan di kota. Kalau Bapak Ibu masih pikir kita masih punya waktu lebih banyak,
sehingga kita mau menempuh jalan yang 10 kali lebih sulit, ya mari pikirkan sama-sama. Yang berikutnya pertanyaannya. Saya ada pelayanan, saya juga tidak suka didokumentasikan dan di-share di medsos, namun menurut beberapa orang di sekitar saya dan terlibat di pelayanan tersebut, dokumentasi itu perlu untuk di-share, seperti iklan. Gimana, Kak? Buat apa iklan? Mau cari donatur? Nggak usah lah. Ini pekerjaan Tuhan, biar Tuhan yang urus dananya dari mana. Biar Tuhan yang urus. Kalau pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, jangan kita usahakan urus-urus Tuhan punya kerjaan. Dia yang urus. Dia yang sediakan dananya, dia sediakan fasilitasnya. Itu kerjaan Tuhan. Jangan kita ambil-ambil bagian Tuhan. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau tanya apa saja boleh ya. Jangan terbatas. Apa saja boleh. Saya tidak akan bilang, oh itu nggak nyambung dengan topik hari ini. Nggak akan saya bilang seperti itu. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Jadi terima kasih untuk semua partisipasinya, untuk semua kesediaan, kerendahan hati, ya. Pelajaran ini pelajaran keras. Ini menegur dan merobek kebanggaan diri, mencabik-cabik kebanggaan diri. Yang tadinya kita pikir kita sudah melayani Tuhan, tetapi sekarang barulah perkataan Yesaya itu benar. Semua ibadah, semua persembahan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar dia sudah melanggar. Yang menganggap dirinya benar. Jadi mari kita bertobat. Saya pun perlu bertobat. Ya. Sampai sekarang ini buku Steps to Christ ini terus-menerus kami baca. Terus-menerus kami baca. Mengingatkan kami lagi untuk terus bertobat. Waktu kita sudah tidak lama lagi ya. Saudara-saudara, kita tidak punya waktu banyak lagi. Saudara-saudara yang di kota punya akses lebih banyak untuk mengakses berita-berita di YouTube. Saudara baca. Saya tidak terlalu paham dengan berita-berita di luar sana. Tapi dalam roh saya mengimani bahwa kita punya waktu sudah tidak lama lagi. Segera, mari ambil langkah yang cepat untuk berdamai dengan Tuhan dengan step-step ini. Saudara kalau masih rasa susah untuk country living, udahlah, nggak usah dimimpi-mimpikan lagi country living. Yang penting berdamai aja walaupun di kota. Berdamai aja. Saya juga kadang-kadang, putus asa juga melihat perjuangan teman-teman kita yang pengen keluar kota, tapi ini, tapi itu, ya namanya manusia ya, kadang-kadang kita jengkel juga ya. Tetapi saya katakan, saya tidak bisa membenci orang-orang yang tidak mampu. Saya tidak bisa meninggalkan mereka yang tidak mampu. Saya katakan, kalau kalian memang tidak mampu tinggalkan kota, yang penting berdamai saja di kota. Kalau memang 10 kali lebih susah kalian berdamai di kota, udah berjuang aja sampai bisa. Itu saja pesan saya untuk kita semua. Saudara-saudara yang masih punya kerinduan untuk tinggalkan kota, berjuang. Tinggalkan diri, jangan gampang tersinggung, lupakan diri, nolkan semua cita-cita, keinginan. Saudara mau menyenangkan orang tua, mau menyenangkan anak, mau menyenangkan, gak usah. Senangkanlah hati Tuhan. Tapi saudara-saudara yang memang merasa diri sudah tidak mampu lagi untuk keluar dari kota, berdamailah setiap hari. Akui dosa setiap hari. Bertobat setiap hari. Kalau memang seperti Lot, minta kekuatan,
karena penderitaan yang lebih banyak akan lebih banyak ditanggung mereka yang di kota. Bagaimana cara berpuasa untuk pertobatan? Saudara-saudara, berpuasa untuk pertobatan ini, kecuali pada hari pendamaian, tanggal 10 bulan 7, semua contoh-contoh dalam Alkitab, mereka tidak pernah menspesifikasi, oh saya mau bertobat, saya perlu puasa 3 hari. Oh saya mau bertobat, saya perlu puasa 7 hari. Oh saya mau bertobat, saya perlu puasa 40 hari. Bukan. Saudara-saudara lihat Daniel, dalam Daniel 9. Dia melakukan pendamaian dengan Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Dia tidak tentukan waktunya berapa lama dia berdoa dan berpuasa. Kemudian Nehemia. Dalam Nehemia pasal yang ke-1. Nehemia mendengar kabar tentang Yerusalem. Dia menangis mengakui dosanya dan dia berpuasa. Tapi dia tidak menentukan juga, oh saya mau berpuasa 10 hari karena Yerusalem sudah begini. Dia tidak tentukan. Kemudian Saulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saulus ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia bertobat dan waktu matanya menjadi buta, dia bertobat dan mengakui kesalahannya dan 3 hari dia tidak makan. Itu juga dia tidak tentukan dari awal, oh saya mau 3 hari oh saya mau 5 hari nggak ada yang ditentukan. Tetapi kenapa pada waktu pertobatan orang cenderung puasa? Karena ketika bertobat, saudara, kita berduka, ya. Kita berduka. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara semuanya pernah merasakan duka. Saya pernah waktu orang tua saya meninggal. Ketika mayat itu kita lihat di depan mata kita, sampai masuk ke dalam kubur, rasa lapar itu tidak ada. Karena apa? Karena duka cita, ya. Karena duka cita. Jadi saudara-saudara yang mau bertobat, bila saudara bertobat, rasakan kita sehingga ini akan membuat kita tidak selera kepada hal lain, termasuk makanan. Jadi ini bukan sesuatu yang, oh kita tentukan, bulan sekian saya mau puasa, bukan. Tetapi duka cita itu, duka cita karena dosa, akan membuat saya tidak bisa makan. Nah, seperti orang yang berduka karena kematian, seperti itulah duka cita kita, rasanya tidak mau makan. Itu yang terjadi sebenarnya, ya. Jadi berpuasa untuk pertobatan itu bukan sesuatu yang kita tentukan, yang kita rencanakan, tapi itu lahir daripada kedukaan kita terhadap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bagaimana Anda menanggapi ajaran sempalan, Davidian, sahabat lunar, dan lain-lain? Bagaimana? Maksudnya apa, Pak? Ajaran apa? Terus terang, saya tidak tahu ajarannya Davidian. Saudara-saudara, saya tidak tahu. Saya belum pernah dengar ajaran Davidian. Sahabat lunar juga kebetulan saya belum pernah, ya. Belum pernah tahu dengan pasti apa ajaran mereka, doktrin mereka. Ya. Jadi saya tidak tahu, Pak Olson. Saya belum pernah belajar untuk Davidian dengan sahabat lunar. Bahkan di gereja saya katanya banyak Davidian yang datang. Saya saja sampai tidak ngeh dengan keberadaan mereka karena mungkin saya tidak terlalu bersosial, ya, di gereja, terlalu sibuk dengan agenda-agenda dan aktivitas gereja, sehingga ya orang tua saya bilang ada Davidian, ada ini, tapi sampai sekarang saya belum pernah bisa membedakan mana yang Davidian, mana yang Advent biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Terima kasih buat semuanya penjelasan Sis Lady pada sore hari ini. Terima kasih buat kita semuanya yang hadir. Terpujilah nama Tuhan atas pelajaran yang sangat berharga pada sore hari ini. Pelajaran yang luar biasa, membangunkan kita, ya. Hal yang tidak terpikirkan keluar dari lidah hamba Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkati Sis Lady, dan pada saat ini
sebelum kita tutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Sister Lady, dipersilahkan untuk memberikan closing statement. Dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, panggilan kita adalah saat ini adalah untuk bertobat. Ya. Dan yang bertobat itu adalah saya, bukan orang lain. Bukan pasangan saya, bukan suami saya, bukan anak saya yang harus bertobat. Ini saya sendiri. Saya yang harus bertobat. Saya harus tahu kesalahan saya apa. 2 minggu yang lalu, saya menerima banyak sekali keluh kesah dari beberapa keluarga. Yang mereka merasa sulit untuk berdamai dalam keluarga. Saya katakan, coba periksa dirimu. Jangan kau selalu salahkan pasanganmu. Coba periksa dirimu, apakah kau sudah benar, apakah kau sudah menurut, apakah kau sudah menjauhi diri dari pelanggaran-pelanggaran. Ya. Ternyata beberapa dari mereka menganggap bahwa mereka tidak punya pelanggaran. Mereka bertanggung jawab kepada keluarga, padahal sebenarnya ada banyak sekali pelanggaran. Salah satu yang saya dapati pelanggaran adalah ibu-ibu yang bekerja. Saudara-saudara, maaf, saya harus katakan ini. Saya harus katakan ini. Zaman now, para ibu tidak menganggap lagi hal itu berdosa ketika dia harus meninggalkan keluarganya dan menyerahkan pengaruh di dalam keluarga kepada orang lain. Tidak merasa berdosa. Satu Testimonies, Testimonies for the Church, volume 1, pasal yang ke-27. Bapak Ibu bisa baca di sana, bahwa kedua orang tua yang bekerja, mereka sudah menyerahkan keluarga mereka kepada pengaruh setan. Banyak sekali ibu-ibu yang punya terang lebih besar dalam keluarganya. Mereka rindu untuk bertobat, mereka rindu untuk reformasi. Tetapi pada akhirnya mereka lelah dan menganggap bahwa reformasi itu tidak mungkin. Saya tanya kenapa? Saya sudah reformasi kesehatan, saya sudah ini. Tapi anak saya tidak bisa mendengar saya. Suami saya tidak mau menurut kepada saya. Kami bertengkar. Tidak ada kerjasama dalam rumah tangga. Suami saya tidak percaya kepada saya. Lalu saya katakan, kalau suamimu dan anak-anakmu tidak bisa kau pengaruhi, siapa yang salah di sini? Itu artinya, kamu sebagai seorang pembawa terang yang lebih besar, tidak punya pengaruh di dalam rumah tanggamu. Dan itu sama saja dengan siapa? Dengan Lot. Lot seorang evangelis sejati. Lot seorang yang punya roh keramah-tamahan selevel dengan surga. Tetapi apa yang dia dapati? Dia tidak bisa mempengaruhi keluarganya. Dia kehilangan pengaruh dalam keluarganya. Dan banyak orang menganggap ini bukan satu pelanggaran. Saudara-saudara, mari bertobat. Satu-satunya cara yang paling ampuh untuk menilai diri adalah jangan pernah membenarkan diri. Oh, saya bekerja, saya benar. Saya tidak bekerja, maka saya harus bekerja. Itu pun jangan dianggap benar. Ketika saya tidak menganggap diri saya benar, maka saya bisa dengan lebih mudah menguji iman dan roh kesetiaan saya. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami sudah memperoleh pengetahuan. Dan kepada kami, sudah Engkau percayakan satu standar, yaitu standar surga, untuk kami ikuti. Teladan Kristus yang sejati, sudah kami ketahui saat ini. Karakter Kristus yang sejati, sudah dibukakan kepada kami pada sore hari ini. Oleh karena itu Bapa, berikanlah kepada kami roh yang akan menegur kami mulai dari malam ini. Menegur semua kesalahan kami. Biarlah kami melihat dan mengingat
apa yang sudah kami lakukan. Bapa dalam surga, ketika kami jatuh tersungkur di hadapan kaki salib Tuhan, menyalahkan diri kami, dan memandang kepada kasih Kristus, satu-satunya pengharapan kami adalah Engkau dapat membenarkan kami. Sehingga kami dapat bangkit dan mempunyai kuasa kemampuan untuk menuruti segala perintah Tuhan, termasuk reformasi di dalam rumah tangga kami. Bapa dalam sorga, ketika reformasi itu menjadi sesuatu hal yang mustahil, mampukan kami untuk menyalahkan diri kami dan membuang diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini kami, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Lady. Ini buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Dan selamat menyambut tahun baru. Sampai jumpa minggu kedua tahun 2022 di bulan Januari. Akhir kata, shalom dan terima kasih. Terima kasih, Tuhan Terima memberkati. kasih. Terima kasih, Sister Lady. Terima kasih, Lady. Terima kasih. Sangat senang. Saya senang. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Oke, saya mohon pamit dulu karena kami mau pulang supaya kami bisa tidak terlalu gelap nanti berjalan kaki di gunung. Sampai jumpa tahun depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Turangan. Tuhan memberkati.